Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 33 sampai 39. Lukas 5 ayat 33 sampai ayat 39. Ya, saya baca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang muda, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya sampaikan renungan firman Tuhan, saya beri tema menjadi kirbat baru. Saudara, kantong anggur atau kirbat, itu bahasa Alkitabnya ya, dalam Perjanjian Lama disebut kirbat, itu pada waktu itu berasal atau dibuat dari kulit binatang. Jadi orang belum memiliki toples seperti zaman sekarang atau tempat minum itu ya. Belum seperti sekarang, tidak berasal dari plastik untuk menampung minuman mereka, tapi mereka membuatnya dari kulit binatang. Jadi kantong anggur atau kirbat anggur, tempat menampung anggur, begitu saudara-saudara ya. Nah, menjadi kirbat baru, tentu Tuhan Yesus menyampaikan ini dalam bentuk perumpamaan, artinya ada yang sedang diumpamakan, begitu saudara ya. Ada yang sedang diumpamakan, ada yang sedang coba untuk disampaikan tetapi melalui contoh atau gambaran, begitu saudara. Nah, oke, sekarang kita lihat konteks dari ayat ini. Saudara, konteks ayat ini adalah tentang tradisi, yaitu tradisi puasa, saudara. Murid-murid Yesus waktu itu tidak puasa, atau orang-orang Farisi mendapati murid-murid Yesus tidak puasa. Sedangkan murid-murid Yohanes sering puasa dan sembahyang. Saya harus sampaikan penegasan bahwa yang tidak sering itu tentang puasanya. Kalau sembahyangnya menurut saya itu tambahan ya. Maksudnya gini, murid-murid Yohanes sering puasa dan memang juga sering sembahyang. Murid-murid orang Farisi juga demikian. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus ini makan dan minum. Jadi tidak dikatakan murid-muridnya Yesus ini enggak puasa dan juga enggak sering sembahyang gitu ya. Jadi murid Yesus masih ada sisi baiknya. Jadi beribadahnya tetap, cuman tidak berpuasa. Nah, saudara, itu adalah konteks pembicaraan. Nah, konteks pembicaraan ini Tuhan Yesus memang jawab problem atau masalah yang sedang diajukan oleh orang Farisi itu dengan mengatakan bahwa ya
misalnya saya ini mempelai laki-laki dan murid-murid saya adalah sahabat saya. Kalau saya mempelai laki-laki ada bersama mereka, mereka sedang senang, ya enggak puasa dong. Tapi Tuhan berkata nanti akan ada waktunya pada saat mempelai itu diambil daripada mereka, mereka berpuasa. Nah saudara, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul dan seterusnya, sering kita mendapati ya dalam Kisah Para Rasul, murid-murid itu berdoa, berpuasa. Jadi saudara, tidak ada masalah mengenai ritual atau kegiatan rohani yang dalam hal ini berpuasa. Nah saudara, tetapi kemudian orang Yesus, saya tahu, saya yakin ya, Tuhan Yesus itu kan tahu semua yang ada di pikiran orang Farisi. Pada saat orang Farisi berkata begitu, komplain mereka memang pertama-tama mengenai hal berpuasa. Tapi sebenarnya komplain berikutnya itu bukan ke murid-murid, tapi komplain kepada Yesus. Kok engkau membawa perubahan, perbedaan? Kok enggak seperti biasanya? Kok ini beda? Ini gimana? Engkau enggak ngikuti apa yang sudah jadi patron. Engkau tidak mengikuti apa yang sudah biasanya dilakukan. Engkau ini melakukan sesuatu yang berbeda. Kita enggak bisa terima. Bagaimana saya bisa mengatakan begitu? Karena memang orang Farisi itu enggak terima semua hal lah, hampir semua hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya ini bertentangan terus. Saya berharap ya saudara-saudara adalah para pelayan Tuhan, sebagian besar kan di sini saudara tidak bertentangan dengan Tuhan sendiri, saudara ya. Enggak kan ya? Tuhan Yesus ini aneh gitu. Aneh. Membawa sesuatu yang baru, murid-muridnya katakan sesuatu baru. Orang Farisi akhirnya kita tahu kan dalam kisah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus di bumi, ya orang Farisi salah satu yang getol untuk membuat akhirnya Yesus disalib. Ngomong-ngomong tentang penyaliban Yesus, saya mau tanya ke saudara-saudara ya, ini sekedar berpikir tentang teologi. Sebenarnya setan itu tahu nggak sih kalau Yesus itu mati, bangkit, lalu menang akhirnya terhadap setan, gitu, tahu nggak? Kira-kira iblis atau setan atau roh jahat ya, iblis pemimpinnya para roh jahat itu tahu nggak bahwa kematian kebangkitan Yesus itu akan membuat dia kalah? Siapa yang membisikkan rencana jahat kepada Yudas untuk akhirnya Yesus diserahkan dan dihukum mati? Siapa? Would you like to help to answer me? Jawab dong. Aku tanya beneran ini. Siapa? Iblis. Oke. Good. Jadi iblis menginginkan kematian Yesus. Siapa yang membisikkan atau yang ditegur Tuhan dan berkata, kan Yesus cerita, saya akan menderita dari para tua-tua orang Farisi menderita, kemudian dihukum mati, tapi saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Petrus bilang, no, jangan begitu Tuhan, enggak, itu tidak akan terjadi padamu. Siapa yang teguran Tuhan seperti apa kepada kepada Petrus? Enyahlah iblis. Jadi iblis yang mengatakan supaya Yesus tidak mati, tidak menderita. Jadi yang benar yang mana? Atau iblis bingung, sebaiknya Yesus mati atau tidak? Oke. Itu bukan bahan khotbah ini, jadi ini kan saya tadi bilang. Coba pikirkan, nanti setelah selesai acara ini kalau ada yang mau jawab, kita discuss ya tentang hal ini. Perlu didiskusikan enggak? Enggak. Karena buat apa diskusikan iblis? Tapi secara teologis sebenarnya siapa sih yang merancang kematian Yesus? Oke. Next time ya kalau kita ngobrol, kalau di khotbah tidak bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara ini, kirbat yang baru. Tiba-tiba setelah
setelah orang Farisi mempertanyakan mengenai murid-muridnya yang tidak melakukan ritual seperti biasanya, seperti kebiasaan orang pada waktu itu, kebiasaan orang-orang saleh pada waktu itu, kemudian Tuhan Yesus punya ini seperti sinyal ya, ting gitu ya. Saya nggak tahu menggambarkannya sih, saya cuma mencoba untuk berimajinasi. Dia langsung muncul satu ide, aku mau menyampaikan perumpamaan, suatu gambaran. Untuk apa saudara? Untuk menghadapkan kepada orang Farisi ini bahwa apa yang mereka pikir mengenai ritual, mengenai adat, apa yang mereka pikir mengenai hal-hal yang sudah biasa itu harus dipertanyakan kembali, gitu ya, harus dipertanyakan kembali. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambal pada baju yang tua. Teman-teman, ini mudah untuk dipahami. Nggak mungkin kan? Anda beli baju, Anda punya misalnya punya baju, bukan baju orang tua, baju tua ya sudah agak lama begitu, sudah lama, baju itu sudah sobek, tapi Anda masih ingin memakainya. Kemudian Anda membeli baju baru, kemudian dari baju baru itu, kemudian Anda potong, Anda sobek untuk tambal ke baju yang lama supaya baju lama Anda akan bisa dipakai lagi. Kira-kira make sense gak sih? Enggak lah. Kalau beli baju baru, pakai yang baru. Yang lama ngapain dipakai lagi? Sudah sobek. Kalau Tuhan berkata, ini logikanya keren. Kalau Anda beli baju baru untuk tujuannya supaya bisa Anda ambil sebagian kainnya, lalu Anda tambalkan kepada baju yang lama, Tuhan sudah sampaikan, yang baru akan koyak, rusak. Ya benar ya, karena dipotong. Tapi yang lama juga nggak cocok. Gimana bisa cocok? Warna pasti lebih pudar daripada yang baru. Nggak cocok, dikatakan jika demikian yang baru itu akan koyak karena dipotong, disobek. Dan pada yang tua tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Setidaknya ya kalau mau nambal, ini saya nggak tahu perjahitan sih ya. Tapi kalau mau nambal ya yang samalah bahannya, kemudian ya tapi sebaiknya tak perlu ditambal, beli aja yang baru gitu. Oke, itu perumpamaan yang pertama. Nah kemudian Tuhan menyampaikan perumpamaan kedua. Perumpamaan kedua adalah kalau orang itu ya punya anggur baru, dia tidak akan taruh di kantong kulit yang tua. Kenapa? Karena jika dia taruh seperti itu, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang, kantong itu pun hancur. Ini ayat yang ke-37. Anda kan punya HP, ada Alkitabnya, diklik tafsiran, di Matthew Henry, di beberapa tafsirannya udah tersedia lengkap ya. Zaman dulu tuh beli buku tebel begini, kemudian dia kasih saya. Zaman sekarang nggak perlu beli tebel, Anda punya HP, Anda punya langsung semua tafsiran Matthew Henry yang gede-gede gini. Sekarang sudah tidak, itu nggak tahu ya penerbitnya sekarang kayak gimana ya. Ya orang yang tidak mau berubah pasti habislah. CEO Nokia, saya baca, Anda search gitu langsung ketemu. Dia waktu Nokia itu tumbang, sebelumnya BlackBerry ya, zaman BlackBerry, Anda nggak kenal kali ya. Itu kalau orang nggak punya pin BlackBerry itu rasanya kayak di hutan, terasing. Waktu saya ditanya, Pak Agus minta pin BlackBerry-nya, harga diri saya merosot tajam. Gak punya soalnya, itu keren. Tiba-tiba kemudian ketika Android berkembang pesat sekali, tiba-tiba BlackBerry hilang aja, kemudian bankrupt gitu ya, bangkrut. Nokia nyusul. Saya baca dan itu tersebar luas lah sampai sekarang.
CEO-nya berkata gini, kami ini tidak tahu apa yang terjadi. Kami ini mengerjakan apa yang terbaik yang kami lakukan. Tapi entah bagaimana tiba-tiba semuanya hilang. Nanti tapi bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia dia ngomong. Nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba semuanya hilang. Dan kemudian perusahaan ya tentu bangkrut ya, dijual. Saya kalau nggak salah, saya baca itu sahamnya 10% dari nilai valuasinya dari awalnya, saudara. Oke. Dan itu masalah paradigma. Nah, Tuhan berkata begini, orang itu nggak mungkin ngisikan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang, kantong itu pun hancur. Jadi anggurnya sebenarnya kantongnya terhancur dulu, baru anggurnya terbuang gitu. Tapi Tuhan mendahulukan anggurnya yang akan terbuang, kantongnya kemudian hancur. Oke, teman-teman, ini tentang perumpamaannya. Sekarang apa sih sebenarnya yang Tuhan sedang mau sampaikan kepada kita atau kepada orang-orang yang mendengar Dia pada waktu itu? Ini bukan bicara tentang puasa atau tidak puasa. Karena tahu murid-murid Yesus akhirnya juga berpuasa. Ini bicara sebenarnya mengenai paradigma, mengenai esensi, mengenai core value dari kehidupan atau nilai-nilai utama dari kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Hati dan pikiran yang siap menerima Tuhan dan karyanya. Itu esensi. Nah, kirbat, Tuhan tidak lagi bicara, tidak sedang bicara mengenai cara menyimpan anggur. Memang betul, anggur yang baru waktu itu pasti anggurnya ada proses fermentasi. Kalau pakai kantong yang lama, itu koyak. Kenapa? Karena kantong yang lama itu tidak lagi elastis. Maksudnya kantong kulit yang lama itu tidak elastis, tidak mampu menahan menahan misalnya lebih memuainya, atau kalau itu memuai gitu ya, saudara. Nah, saudara, esensi dari pengiringan seseorang kepada Tuhan itu berrelasi atau berkaitan dengan hati dan pikiran yang siap menerima Tuhan. Orang Farisi ini sebenarnya bukan masalah tidak siap, ritualnya keganggu. Mereka tidak siap menerima Tuhan. Mereka tidak siap untuk menerima apa yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Hati adalah atau diri adalah seperti kirbat atau kantong untuk menampung anggur. Anggur mengumpamakan Tuhan dan karyanya, kehendaknya, kerinduannya, keinginannya. Apa yang Dia mau kerjakan. Kita adalah kirbat, kita adalah kantong, kita adalah tempat, kita adalah wadah. Dan anggur itu adalah Tuhan, karyanya, maksudnya, rancangannya dalam hidup kita. Apakah kalau Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru, apakah kita siap? Kalau Tuhan mau berkarya di luar kebiasaan, apakah kita siap? Saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin berkarya melawan firman-Nya. Tidak mungkin, saudara. Tuhan tidak mungkin berkarya dengan cara yang kemudian melanggar firman-Nya sendiri. Tidak mungkin.
Di dalam kitab 1 Korintus, Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus mengenai karunia-karunia. Dan dia katakan begini, ada berbagai karunia tetapi satu Allah. Ada berbagai perbuatan ajaib, satu Tuhan. Semua dikerjakan oleh roh yang sama. Dan Roh Kudus itulah yang bisa membuat kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin dari Roh Kudus yang sama itu keluar kata-kata kutuk. Tidak mungkin, saudara. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya mengajak kita untuk coba merefleksi, meriksa diri kita. Apakah kita ini adalah seperti kirbat yang baru, supaya ketika kita ini diberi anggur yang baru oleh Tuhan, diberi karyanya, dia mau berkarya melalui kita ini cukup elastis untuk menerima karya Tuhan. Ini istilah saya. Mampu untuk belajar memahami, mengikuti, dan kemudian menerima itu sebagai sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Atau kita ini seperti diumpamakan kirbat yang lama, kantong yang lama, seperti orang-orang Farisi yang selalu mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya bukan esensi. Yang esensi itu ya, relasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, kebenarannya. Yang tidak esensi itu metode, cara, sesuatu yang bukan hal prinsip begitu, saudara. Nah, bagaimana supaya hidup kita atau hati kita ini siap untuk menerima hal-hal yang dari Tuhan? Bagaimana kita menjadi kirbat yang baru? Saya melihat dua hal ya berhubungan dengan hal ini. Yang pertama adalah kita mesti memiliki hati yang lembut. Sintan kemarin sudah sampaikan ya. Lembut hati bukan lemah gemulai ya, beda ya. Hati yang lembut, yang sedia dibentuk. Kalau lemah lembut itu artinya sebenarnya memiliki kemampuan, tapi dia bisa mengendalikan dirinya dan tetap humble, tetap rendah hati, bisa menguasai diri. Itu lemah lembut, saudara. Tuhan Yesus lemah lembut, Musa disebut lemah lembut. Saya rasa kita sama-sama tahu Tuhan Yesus juga pernah marah, dan kalau dia marah ngeri sekali ya. Dan kita hanya tahu waktu Yesus marah di Bait Allah, waktu dia jungkir balikkan tempat penjualan penukaran persembahan gitu ya. Tapi kepada orang Farisi itu keras loh. Kalau Anda baca kitab Yohanes itu perkataan-perkataannya, aduh. Sampai begini, orang-orang yang mengikut Tuhan itu akhirnya itu mereka mengundurkan diri satu persatu. Dan Tuhan berkata kepada 12 muridnya, kamu gak pergi juga sekalian aja, udah pergi aja gak masalah gitu ya, sampai gitu, saudara. Kenapa? Karena perkataannya keras, tapi dia lemah lembut. Dia berkata, kan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara dikasih Tuhan, kirbat yang baru adalah hati yang lembut, yang siap untuk dibentuk, diatur, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kirbat yang baru itu masih lentur karena kulit, maksudnya kantong kulit yang baru masih lentur ya. Kalau kulit yang baru memang masih lentur ya. Kalau yang sudah lama apalagi dikeringkan itu jadi rambak, saudara ya. Itu memang nggak lentur lagi, ya jadi rambak. Bukan orang Jawa nggak tahu ya makan kerupuk kulit. Ya enak sih memang, tapi nggak bisa buat narok cairan kan. Ya, hanya bisa dijadikan masakan. Ya. Hati yang lembut, kirbat yang baru itu lentur, siap menerima, sanggup menahan anggur baru yang sedang mengalami fermentasi, begitu saudara. Itu di ayat 37 dan 38. Jadi
Apakah kita menjadi orang-orang yang hati kita ini bahasa Inggrisnya meek ya, lembut hati, bisa tidak langsung selalu menolak gitu, opposite terus gitu. Nah, apakah kita mencoba untuk menerima, mendengar ya. Pada saat kita mencoba untuk lebih banyak mendengar, kemudian merenungkan, saya rasa kita jadi orang-orang seperti papanya Yusuf. Papanya Yusuf siapa namanya? Abraham, Ishak, Yakub ya gitu. Gampang dong ngurutnya ya. Yakub itu waktu kakak-kakaknya komplain, marah ke Yusuf, Yakub itu waktu dengar, ya Jane sebenarnya mimpimu itu mimpi apa sih gitu kan ya. Tapi Yakub menyimpan itu dalam hatinya. Maria, malaikat gimana ini gitu. Tapi Maria menyimpan itu dalam hatinya. Jadi gini, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu oke lah. Yakobus menjelaskannya dengan sangat oke. Ya. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Semua itu diterima dulu, dicoba diresapi. Kalau memang merupakan sesuatu yang benar dan Tuhan mau kerjakan, yes, aku juga mau terima gitu ya. Oke. Jadi lembut. Nah, hati yang lembut adalah hati yang mau menerima setiap karya Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, pikiran yang siap berubah. Ya, siapa yang ikut pemuritan 4 minggu 10 sesi full? Enggak ya, yang minggu malam enggak semua, tapi sebagian besar ikut ya? Enggak, ikut. Ada yang ikut, ada yang enggak. Oke. Yang sedang dibicarakan adalah apakah kita siap berubah gitu kan ya di dalam pemuritan itu. Ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua, saya nggak tahu Anda peminum bukan kan ya? Jadi agak susah membayangkan, tapi menurut saya ini benar sih ya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Mungkin lebih gini, anggur yang tua itu lebih nikmat gitu loh maksudnya. Ini benteng pikiran gitu ya, kalau Pak Agus, Dr. Agus Santoso kemarin sampaikan itu, benteng di pikiran itu memang nikmat loh bagi setiap kita. Siapa sih yang suka berubah? Nggak ada. Kalau ada ini, kalau sapu kan memang begini ya. Coba sapunya dibalik arahnya, gitu. Nanti kan kesulitan. Anda biasa pakai jaket tangan kanan atau kiri dulu? Oke. Coba lakukan kiri dulu. Pasti beda rasanya. Saya memang mau tanya, tapi kan walaupun mungkin ada yang pernah, tapi pasti nggak mau jawab. Siapa yang pernah minum anggur fermentasi yang udah lama gitu, Congyang yang setahun gitu? Katanya semakin lama semakin mahal karena semakin enak. Oke? Jadi Tuhan tahu, Tuhan berkata gini, kalau orang udah minum anggur yang lama, dia nggak mau yang baru. Kenapa? Karena yang baru itu masih terasa buah anggur gitu kira-kira. Kalau yang lama sudah fermentasi. Ya oke, kalau orang di Indonesia lebih mudah mungkin karena kita orang Kristen bukan peminum, maksudnya peminum mabuk-mabukan kan. Atau kalau Indonesia Timur itu katanya orang Kristen kalau nggak mabuk nggak keren. Tapi ya oke.
Siapa yang suka tape yang belum terfermentasi dengan baik? Anda makan tape atau makan singkong? Singkong, enak enggak? Enggak. Kalau sudah terfermentasi dengan baik, enak enggak? Enak. Sebenarnya alkoholnya tape jauh lebih besar daripada alkohol anggur yang tulisannya cuma 5%. Kalau di Indomaret itu 5%. Itu bukan alkohol gede ya. Nah, kalau tape itu bisa sampai 25% loh fermentasinya gitu ya. Kadar alkoholnya. Jadi jangan makan tape banyak-banyak. Tape enak mana? Ya enak tape yang jadilah. Kalau tapenya baru ditaruh, raginya masih kelihatan. Waktu ada makan, ada yang keras, ada nggak akan makan lanjutannya kok. Pak, kalau sampai situ, iya Tuhan bilang gini, kalau orang udah minum anggur tua, anggur yang baru tuh nggak ada rasanya. Itu kayak makan buah gitu. Oke. Tadi saya bicara tentang pikiran ya. Ini kan benteng pikiran, paradigma yang berubah. Maksudnya gini loh, ya yang sudah biasa kita lakukan, yang memang ini hal-hal yang rutin, nyaman, itu lebih baik begitu. Kalau harus ada perubahan, ada kejutan-kejutan, no, jangan gitu. Nah, jadi kalau anggur baru itu agak susah memang diterima. Nah, saudara, pikiran kita mesti siap untuk berubah, paradigma siap kita untuk berubah. Pada saat seperti itu menurut saya adalah waktu-waktu di mana Tuhan itu siap untuk mencurahkan anugerah, kemurahannya, karyanya, kebaikannya. Ini pertanyaan tapi pertanyaan guyon ya. Kalau Tuhan suruh Anda nanti malam jam 12 datang lagi ke sini untuk doa, mau enggak? Yo. Kalau Anda tanya saya jawab apa menurut Anda? Saya bukan orang yang mengagungkan masa lalu. Saya juga nggak terlalu suka kalau nggak merasa bahwa itu memberi dampak yang cukup signifikan gitu ya. Kalau kan lagunya ada ya, ojo dibanding-banding gitu kan kira-kira ya. Tapi ada satu masa, saya harap Mas Didit waktu itu juga termasuk di dalamnya. Satu kali ada seorang bernama Frans Kristiwo, dia ketua tim doa di sini. 94, 95, 96 dan 10 sampai 2000. Satu kali dia bilang gini loh sama tim doa. Tuhan suruh kita nanti jam 12 doa di sini. Itu habis doa malam begini. Kita pulang, jam 12 pada datang. Doa lagi. Saya kata Mas Didit waktu itu ikut ya, Samsul ya yang gitu. Terus dia bilang gini, saya itu sampai sekarang ya, ini rahasia, tapi rahasia yang saya sampaikan. Sampai sekarang saya itu nggak yakin tuh itu Tuhan yang bilang. Tapi kami 12 orang kira-kira, 12 orang datang loh jam 12 doa bukan di sini, di gereja depan, karena gerejanya belum jadi begini. Ini tahun 94, 95 ya, belum ya lah ya. 2004, sorry. 2094 kan aku masih mahasiswa ya. 2004 itu, tapi sebelum itu tahun 2000 kita tim doa di sana. Sampai kita pernah doa pagi. Ini sekali lagi Mas Samsul, dia pasti dengar nanti rekamannya, dia harusnya ingat terus balik sini sih, saya harap. Dia sekarang di GKJ teman-teman. Kita doa pagi, jam 5, di sini. Terus biasanya selesai jam 6:30 lah, itu agak telat. Ini nggak mau berhenti, sampai jam 8. Terus dia tiba-tiba bahasa roh yang paling aneh menurut saya, karena saya nggak pernah dengar yang begitu. Terus tiba-tiba dia minta pulpen. Loh, saya bilang, wah ini doanya sampai hampir jam 8. Pulpen. Terus dia nulis.
ada satu lagi yang dapat karunia Basara. Terus dia karunia Basara, kemudian ada yang nafsir nulis perkataan itu. Itu jadi visi waktu itu, visi Tuhan. 2.100 jiwa. Wah, saya ingat. Bahkan kriteria yang disampaikan, ini loh gereja ini akan menjadi seperti ini. Saya catat, saudara. Gereja yang besar dan tetap memiliki kesatuan yang utuh. Gereja yang besar yang dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Gereja yang besar yang sanggup untuk membawa jemaatnya menjangkau lautan jiwa. Gereja yang besar yang menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Waduh. Kalau waktu itu kita, ini enggak makanya kita orang Farisi, maaf ya, doa pagi itu jam 6 sampai setengah 7, habis itu kuliah kok, gitu ya. Tapi itu hari Sabtu kayaknya, saya agak lupa. Jadi kita nyaman banget, dari jam 5 sampai jam 8, wah. Ya itu, tapi saya enggak membandingkan ya saudara ya. Setiap karya Tuhan ada masanya dan setiap masa ada orang-orangnya. Ya, Tuhan berkata tentang Daud kan ya, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan untuk generasinya pada masanya. Saya harap saudara juga ya berkarya bagi Tuhan di generasi ini, di masa ini, saudara. Ya, hati yang lembut, dan pikiran yang sedia untuk berubah. Paradigma yang tidak didasarkan kepada kebenaran tetapi sekedar kepada kebiasaan. Siapkah kita meninggalkan kenyamanan kita? Kalau beberapa waktu yang lalu kan Pak Endo pernah nyelotu, kita buat doa semalam suntuk ya gitu. Yang semalamnya pada nggak siap karena akan suntuk, begitu kan? Tapi kalau misalnya beliau sampaikan cari hari libur, malam sebelum libur ayo kita berdoa semalam, siapa yang mau? Saya harap Anda termasuk orang yang mau menikmati bersamaan dengan Tuhan, menikmati suasana itu. Apakah akan selalu menghasilkan sesuatu? Tidak harus. Tapi selalu ada kedekatan dengan Tuhan, ada relasi yang baik. Apakah hidup kita adalah kirbat yang baru? Hati yang siap, lembut, dan pikiran yang siap berubah. Puji Tuhan. Tutup Alkitab kita, saudara. Kita akan berdoa menyembah Tuhan.